warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, sore ini kita akan membahas tentang tumbuh dan kembang manusia. Jadi manusia itu ada pertumbuhan, ada perkembangan. Dalam proses perkembangan manusia ada dua istilah, yaitu khalqun atau khalqi dan khuluqun atau khuluqi. Kalau khuluq itu perkembangan yang bersifat kualitas atau kualitatif, sedangkan khalq itu pertumbuhan yang bersifat kuantitas atau fisik. Jadi khuluq dan khalq itu sudah diistilahkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang menjadi contoh di dalam berdoa. Jadi kalau di dunia pendidikan ada istilah pertumbuhan dan perkembangan. Kalau di dunia kedokteran ada istilah tumbuh kembang. Jadi di rumah sakit kan ada istilah tumbuh kembang. Kalau di dalam psikologi itu psikologi perkembangan, ada psikologi pertumbuhan. Jadi khalaq dan khuluq. Perkembangan khuluq itu cenderung bersifat kualitatif dan berkaitan dengan kematangan fungsi organ individu, jadi fungsi organnya. Jadi peningkatan kualitas fisik itu disebut tumbuh, sedangkan peningkatan kuantitas non fisik itu kembang atau berkembang. Hal semacam ini terjadi sejak janin di dalam rahim ibunya. Fisiknya yang tumbuh serta kemampuannya yang berkembang. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ditandaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh telah kami jadikan manusia itu min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Itu tumbuh karena bersifat fisik. Jadi dari tanah manusia itu fisiknya berasal dari tanah. Siapapun manusia berasal dari tanah. Cuman prosesnya saja berbeda. Kalau Nabi Adam mungkin diambil dari tanah, dimplek-plek jadi manusia. Tapi kalau kita saripati tanahnya melalui proses panjang. Ada nabati, ada hewani. Nabati itu tumbuhan kan tertanam di tanah. Si tumbuhan itu bisa besar, bisa tumbuh, menyerap air di tanah, air tanah. Maka dia jadi bagus. Bisa jadi sayuran, bisa jadi buah-buahan. Dan itu dimakan oleh manusia. Itu namanya makanan nabati. Ada juga rumputnya dimakan hewan. Dan hewannya disembelih. Dagingnya dimakan manusia. Maka itu makanan hewani. Kalau
sulbi. Laki-laki mah ke sulbi. Kalau perempuan, makanan dari hewan itu ke taroib. Makanya ada minas sulbi wat taroib. Dan itu tidak bisa direkayasa oleh manusia, walaupun kelaminnya bisa diganti. Tapi rahimnya nggak bisa. Makanya Dorce, walaupun sudah dioperasi kelamin, begitu mati, begitu wafat, dianggap laki-laki. Karena dia tidak punya rahim, walaupun ganti kelamin. Sama, perempuan juga dijadikan laki-laki. Kelaminnya bisa dipasang. Diambil dari laki-laki, dibuat gitu, tempel. Perempuan tidak. Tetapi tumbuh dan perkembangannya, jadi tumbuh bisa saja direkayasa, tapi perkembangannya nggak bisa. Jadi dalam hubungan suami istri saja, suami istri itu hubungan antara sulbi dan taroib. Laki-laki yang bagus itu yang kuat. Yang kuat bertahan. Kalau perempuan yang bagus, yang bisa multi orgasmes. Jadi perempuan bisa berulang kali sebelum suaminya ejakulasi. Nah, jadi hubungan suami istri yang bagus itu laki-lakinya bisa bertahan sebelum istrinya orgasmes. Ya, laki-laki mah puncaknya ejakulasi ya, mengeluarkan air mani dari sulbi. Kalau perempuan menyerap air mani ke taroib. Makanya kalau di pinggir jalan ada obat kuat, itu pasti untuk laki-laki. Tidak ada obat kuat untuk perempuan. Karena kalau perempuan yang bagus mah bisa mendahului laki-laki. Multi orgasme, sehingga si perempuan itu berulang kali. Setelah perempuan berulang kali mencapai orgasme, baru laki-lakinya ejakulasi. Itulah hubungan suami istri yang baik. Jadi jangan laki-laki dulu. Kalau laki-laki dulu, perempuan belum, itu ya ejakulasi dini laki-laki itu nggak bagus, nggak berhasil. Jadi si laki-laki itu tahu ini perempuannya udah berapa kali orgasmes. Setelah beberapa kali berulang, baru suaminya ejakulasi, mengeluarkan. Itu di dalam hadis. Ita tidak ada ahadukum ahlahu fal yusaddiqhu. Apabila seorang suami menggauli istri, harus dilakukan secara baik dan benar. Idza qada hajatahu qabla an taqdiya hajataha fala yu'ajjilha. Apabila dia sudah memuncak mau ejakulasi, padahal istrinya belum, jangan ejakulasi dulu. Jangan dilepas dulu. Hatta taqdiya hajataha, sehingga si perempuan orgasmes, mencapai kepuasan. Setelah istrinya mencapai kepuasan, baru laki-lakinya. Itu pendidikan seks hadis. Kita mah belajarnya dari hadis saja, tidak usah jadi dari ilmiah. Dan ilmiah itu mengakui bahwa memang yang bagus itu seperti itu. Makanya kemarin itu, walaupun hari Selasa itu bukan gini membahas, tapi ada dialog dengan jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu di rumahnya cuma 10 hari. Karena 20 hari itu keliling. 20 hari keliling, 10 hari ada di rumah. Saya tanya, yang 20 hari istrinya bagaimana itu? Bagaimana Pak? Ya itu kan istri itu 4 hari sekali kan butuh. Selama 20 hari harus bertahan, harus menahan diri. Itu tanggung jawab suami itu. Makanya Rasulullah SAW kalau bepergian, itu istrinya selalu di bawah, saya bilang gitu. Nah, itu pertanyaan itu nggak ulang, dia tanggung jawab suami terhadap istrinya bagaimana?
menopause bukan berarti menopause. Menopause bukan berarti berhenti dengan suami. Jadi nggak percaya. Akhirnya saya katakan sudah menopause itu masih membutuhkan istri juga sama, sakinah mawaddah warahmah. Ya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum menopause mungkin tidak percaya. Tapi kan kalau seperti saya yang istrinya sudah lama menopause, tuh 13 tahun yang lalu, sekarang 63, ternyata masih normal saja bisa. Itu tergantung pemeliharaan kesehatan. Makanya jangan ada istilah menopause kudu berhenti. Nggak ada. Itu taroib. Jadi terus berjalan walaupun sudah menopause. Dan itu merupakan tanggung jawab. Minas sulbi wat taroib. Nah jadi kalau secara fisik manusia itu dari tanah, ada yang melalui tumbuhan jadi nabati, ada yang dimakan oleh hewan menjadi hewani, dimakan oleh manusia yang laki-laki mewujudkan sulbi mani, yang perempuan mewujudkan taroib, yaitu sel telur. Nah jadi kalau Nabi Adam min sulalatin min tin tadi langsung mungkin dari tanah kemudian jadi manusia, tapi kalau manusia mah sama-sama. Jadi Al-Quran surat Al-Mu'minun itu berlaku bagi seluruh manusia. Makanya khalaqnal insan min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfah. Terus kami jadikan nutfah dari tin, dari tanah melalui tumbuhan maupun melalui hewan. Makanya dulu sudah saya bahas ya, zakat yang harus kita keluarkan atau infak yang harus kita keluarkan ada berupa nabati, ada berupa hewani. Berupa nabati yaitu zakat fitri ketika Idul Fitri, dan berupa hewani zakat hewan yaitu kurban ketika Idul Adha. Makanya ada Idul Fitri zakat nabati, Idul Adha zakat hewani. Makanya yang dimakan tuh dua-duanya, harus hewani, harus nabati, itu yang sehat. Jangan tumbuhan terus dimakan, tidak makan daging. Atau jangan daging terus tidak makan tumbuhan, harus dua-duanya seimbang. Kata Imam Ghazali yang lahir tahun 405, wafat tahun 505. Ada rutop, ada haroroh dalam diri manusia. Rutop itu dingin, itu konsumsinya hewan nabati. Kalau haroroh itu panas, konsumsinya hewani. Jadi hewani dan nabati itulah yang subur. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tempat yang kokoh, yang kuat. Summa khalaqna nutfata alaqah, setelah nutfah bercampur itu dengan sel telur, nutfah itu khalaqna nutfata alaqah, jadi alaqah. Alaqah itu apa artinya? Nempel. Jadi setelah bercampur air mani dengan sel telur, lagi blek, jadi nempel di dinding rahim. Setelah nempel, fakholaknal alaqata mudgoh, jadi mudgoh. Mudgoh itu madago itu sebetulnya nyapek ya, mengunyah. Yang budu, madago yang budu. Jadi seperti makanan yang sudah dikunyah, campur menyatunya. Fakholaknal mudgota idoma. Nah, setelah jadi mudgoh itu dibikinlah tulang-tulangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja di dalam rahim. Fakasaunal idoma lahma, tulang-tulang itu dibungkus daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar,
terus kami ciptakan makhluk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Ayat ini menjelaskan tentang pertumbuhan. Tumbuh manusia dari tanah, dari jadi makanan, kemudian jadi alaqah, dari jadi nutfah, jadi alaqah, setelah alaqah mudghah, mudghah jadi idoman, setelah idoman dibungkus oleh lahman, setelah itulah jadi makhluk. Itu pertumbuhan. Dan itu dijelaskan oleh hadis rinciannya. Ayat ini menjelaskan tentang pertumbuhan bayi sejak dalam rahim. Allah Subhanahu wa taala walau memiliki kemampuan kun fayakun, kan Allah teh sudah bisa ya kun fayakun. Kun jadi, fayakun maka langsung jadi. Tetapi ternyata tidak seperti itu prosesnya. Jadi tidak kun nagiblat langsung, enggak. Tapi ada proses Allah Subhanahu wa taala itu menciptakannya secara bertahap. Pertumbuhan manusia di dalam rahim itu prosesnya panjang hingga 9 atau 10 bulan di dalam rahim ibu itu. Bahkan rinciannya lebih mendetail dikemukakan di dalam hadis. An Zaid bin Wahab an Abdullah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, kata Ibnu Mas'ud yang wafat tahun 57 Hijriah, dia yang membunuh Abu Jahal waktu perang Badar. Ibnu Mas'ud dulunya pengembala kambing. Bosnya itu Utbah. Dia keluar dari pengembala kambing Utbah menjadi pembantu Rasul. Kata Ibnu Mas'ud, wa huwa shadiq masduq. Rasul itu yang shadiq, yang benar, wal masduq, dan dibenarkan. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di perut ibu. Jadi itu perut ya, rahim juga masuk golongan perut. Arba'ina yauman, 40 hari. Jadi proses dari air mani ke alaqah itu 40 hari. Summa yakunu fi dzalika alaqah. Nah, setelah proses 40 hari itu menjadi alaqah, nempel. Mislu dalik 40 hari juga. Summa yakunu fi dzalika mudghah. Setelah 40 hari kemudian jadi mudghah. Mislu dalik. Seperti itu. Dan setelah tulang dicampur dibungkus daging tadi sudah berbentuk, summa yursilul malak, kemudian diutus malaikat. Jadi setelah Rasul menjelaskan pertumbuhan tadi secara bertahap 40 hari, 40 hari, 40 hari, 3 kali 40 hari, lalu beliau bersabda tentang perkembangan. Yaitu summa yursilul malak, diutus malaikat. Fayanfuhu fihi roh, ditiupkan roh. Nah, itu perkembangan makanya. Itu non fisik. Jadi fisiknya jalan setelah berbentuk, tetapi setelah 3 kali 40 hari maka ditiupkan roh. Dan yu'maru bi arba'i kalimat, dijelaskan, diperintahkan oleh malaikat oleh Allah agar malaikat itu mengajarkan 4 kalimat, yaitu bikat birizkihi wa ajalihi, tulisan rezeki dan ajal, wa amalihi, amal, sakiyun, sedih, susah, wa ausaidun, atau bahagia. Jadi mulai itu diperkenalkan
perkembangan. Sehingga si bayi di dalam rahim ibu itu sudah tahu, sudah mengenal urusan ajal, urusan rezeki, urusan amal, urusan susah, dan urusan bahagia. Walaupun ada yang menafsirkan hadis ini bikatbite sudah ditentukan segala-galanya. Ketika 3 kali 40 hari itu ditentukan segala-galanya, nasibnya dan sebagainya. Terserahlah mau menafsirkan seperti itu. Tapi yang jelas kalau sudah ditakdirkan pula kan takdir itu bisa diubah. Diubah usaha, ya ku Allah. Tapi kata Allah, kata firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan diubah kecuali kalau manusia berusaha mengubahnya. Jadi Allah mengubah tapi kaitan dengan usaha manusia. Mana yang berperan? Apakah Allah? Apakah manusia? Tidak dijelaskan oleh Allah. Mana yang berperan? Tapi takdir berjalan. Tetapi kata Allah sendiri berkuasa untuk mengubah takdir. Makanya di sini dikatakan fawalladzi la ilaha ghairuh. La ilaha ghairuh. Kata sebagian ulama, sumpah ini sumpah Ibnu Mas'ud. Ada juga yang mengatakan sumpah Rasul. Inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihil kitab faya'mal bi amali ahli nar fayadkhuluha. Seorang beramal seperti ahli surga baik sekali sehingga telah dekat ke surga tinggal satu hasta, malah berbuat jahat, maka akhirnya masuk neraka. Ada lagi seseorang yang beramal ahli neraka, sasadei mereka masuk ke neraka, artinya mau mati gitu. Tiba-tiba berbuat baik, berbuat amal, maka jadi masuk surga. Husnul khotimah. Makanya doa husnul khotimah itu harus masih hidup. Geus maut mana? Geus berakhir kok. Geus maut didoakan husnul khotimah kan geus berakhir amal nage. Jadi kalau doa husnul khotimah teh apabila kita masih hidup, tapi kan kita mah sudah mati, didoakan semoga husnul khotimah. Kok husnul khotimah geus maut gitu dan husnul khotimah kumaha? Mau husnul khotimah mau husnul khotimah kumaha ya geus maut mah geus selesai kan? Jadi husnul khotimah mah didoakan mah apabila kita masih hidup. Kalau sudah mati mah Rasulullah tidak berdoa husnul khotimah kan? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi banyak doa yang tiada arti kita itu ya. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Memangnya ada arwah ditolak? Nggak ada itu artinya doa itu. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah. Itu doa itu nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Dan memang Allah tidak menolak arwah siapapun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Kalau mati ya sudah kembali kepada Allah, tidak ada yang ditolak. Jadi yang berdoa itu yang manfaatnya, ya. Kita yang manfaatnya. Ada maknanya doa itu. Yang orang meninggalkan diharapkan ya tadi khusus khotimah. Ya, tapi kan sudah selesai. Paling bukan husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan diampuni dosanya. Itu yang kita harapkan itu. Yang kita harapkan itu semoga amal ibadahnya diterima, mendapat pahala dan dosanya diampuni. Nah, itu penting. Penting kita doakan. Ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu doanya ya. Seperti apa yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan terjemahnya tadi diriwayatkan oleh
Bapak Ahmad yang lahir 164, wafat 241, Bukhari 194, 256 dan seterusnya. Nah, secara rinci dalam hadis ini dijelaskan bahwa pertumbuhan janin dalam rahim itu melalui tahapan setiap 40 hari. Ketika mencapai 3 kali 40 hari, maka dijelaskanlah perkembangan. Jadi pertumbuhan dulu, baru perkembangan. Dan di situ juga ada dalam surat Al-A'raf sampai Allah menaklik ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bala syahidna. Nah, diawali dari ketika mencapai 3 kali 40 hari dijelaskan perkembangan bayi tersebut. Diawali dari tiupan ruh. Kemudian diperkenalkan tentang tauhid. Surat Al-A'raf. Kemudian hukum sebab akibat. Karena dijelaskan dalam hadis itu kalau berbuat baik surga, kalau berbuat buruk neraka. Kemudian diterangkan bahwa manusia itu ada ajalnya, ada rezekinya, ada bahagia, ada sengsara. Jadi diungkapkan itu perkembangan. Tentu saja semua itu membutuhkan penjelasan secara mendalam. Jadi hadisnya perlu kita jelaskan secara rinci. Nanti itu mah ya, mungkin bulan Syawal. Oleh karena itu, perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya manusia agar baik dalam segala hal termasuk fisik maupun non fisik. Jadi kita itu fisik maupun non fisiknya harus dipelihara supaya baik. Makanya Aisyah, istri Rasul yang wafat tahun 57 Hijriah, dan Ibnu Mas'ud yang wafat 32 Hijriah, mendapat pelajaran dari Rasul, yaitu doa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah, engkau telah memperindah khalqi, pertumbuhanku. Tubuhku sudah bagus. Fa ahsin khuluqi, maka perbaikilah akhlak. Jadi tubuhku sudah bagus, perbaikilah perkembangannya. Pertumbuhan maupun perkembangan harus dilakukan secara baik. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad yang lahir tahun 164, wafat tahun 241. Ada juga redaksi yang lain ya, seperti dalam riwayat Abu Dawud atau riwayat yang lain. Ada yang pakai Allahumma kama ahsan khalqi fahassin khuluqi. Jadi itu macam-macam redaksi. Tapi intinya begitu. Makanya ada yang mengajarkan ini sedang berhias doa ini. Sedang berdandan. Jadi ibu-ibu kalau sedang berdandan tuh ya Allah, engkau telah perindah tubuhku. Sudah tumbuh dengan baik tubuhku. Fahasin, maka perbaikilah khuluqi, akhlakku. Apa manfaat doa itu? Pertama syukur atas penciptaan Allah. Makanya ibu-ibu harus bersyukur dengan penciptaannya. Kalau tubuh agak melebar, jangan disebut gemuk, tapi sebutlah montok. Kalau tubuh rada mengkerut, jangan disebut ceking, sebutlah langsing. Itu bersyukur. Ya Allah, telah engkau ciptakan kelangsingan tubuhmu, maka perindahlah akhlakku. Ya Allah, telah engkau ciptakan kemontokan tubuhmu, maka perindahlah akhlakku. Itu bersyukur. Ya, jadi rek montok, rek langsing syukur. Sebab kalau teu syukur, kalau
rada montok disebut gemuk, tersyukur. Sedih kan, teu enak. Atau ngalutikan disebut ceking, teu enak. Jadi tersyukur. Ya, makanya yang penting mah akhlaknya juga bagus selain tubuh. Jadi doa ini mengajarkan agar baik dalam segala hal, jasmani maupun rohani. Jasmani itu tumbuh, maupun rohani kembang. Perkataan khalaq atau khulqiyah dan penampilan fisik jasmani yang bisa dilihat oleh basar, oleh indera kita. Mata kepala secara tampak cantik, hidung mancung, rambut hitam walaupun sudah memutih, mata sipit walaupun sudah bulat, itu keindahan fisik. Sedangkan khuluq keindahan rohani. Oleh karena itu jasmani dan rohaninya secara baik. Dan tentu saja Allahumma ahsanta khalqi kama wa hasin khuluq itu memberikan didikan agar kita memelihara khalq dan khuluq, memelihara pertumbuhan dan perkembangan, memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan karena sudah isya, jadi saya anggap cukup sampai di situ. Wa khalaqa kulla syai'in faqadahu. Dalam itu tadi kan dan perkembangan tadi manusia kan mulai merekayasa. Ya. Salah satunya tadi memelihara keindahan, dan itu ada batasannya nggak? Misalnya gini, ada orang melakukan operasi misalnya, Ya. operasi hidung mancung kan, Ya. nah, itu diperbolehkan dalam Islam? Nah, diperbolehkan dalam Islam atau tidak, kriterianya tadi la'anallah al-mutasyabihin minar rijal bin nisa, tidak boleh laki-laki menyerupai wanita. Jadi operasinya laki-laki jangan menyerupai wanita, wanita tidak boleh menyerupai pria. Kemudian jangan mengubah istilahnya bentuk yang menimbulkan persoalan nanti. Umpamanya gara-gara diubah hidung jadi kaget foto baheula dengan foto ayeuna, kan itu menjadi masalah di dalam kehidupan fikih. Karena apa? Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Yang menimbulkan mafsadat itu harus dicegah, harus mendahulukan kemaslahatan, jangan sampai menimbulkan masalah. Jadi kalau tadi pengubahan wajah yang hitam menjadi putih, asal tidak mengubah naluri tadi pokok yang sumbernya tadi, sehingga tidak menimbulkan masalah. Jadi operasinya begitu. Kalau operasi mempercantik diri boleh, karena apa? Seperti perempuan kan, ketika ditanya oleh Abu Hurairah yang wafat tahun 68 Hijriah, Abu Hurairah itu kan ayun nisa khair, istri yang baik itu seperti apa? Sarratka idza nadaka, itu yang membuat tergiur apabila suami melihatnya. Berarti kan kalau supaya suami terpikat oleh istrinya, jadi pipinya diherangan atau dilepisi sehingga 4 lapis kan, mulai dari foundation, lap dasar, terus sehingga akhirnya lip gloss juga, ada lipstick, ada lip gloss, ada lip balm, itu bibir aja sampai 4 macam, itu boleh. Karena khairun nisa sarrotka tidak ada dosa. Jadi, nah sehingga dalam operasi juga kalau untuk memperindah, jadi aslinya tetap tapi diperindah. Sarrotka. Segitu itu. Ya. Insyaallah kita ketemu lagi di nanti kalau pengajiannya mungkin di bulan Syawal, karena bulan Ramadan kita libur ya pengajian.
seperti ini. Kita akhiri saja. Selanjutnya dibacanya lira aja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum